Ya kaget lah. Ini orang ngapain kayak gitu kan? Aku punya salah apa gitu kan? Kok tiba-tiba kayak gitu? Dan buruknya adalah dia melakukan halah kalau ngono wae loro ati itu yang saya tidak suka. Anda ya. It production. Make it happen. Body shaming itu kalau menurut pengertian aku ya, Mendeskripsikan fisik buruk seseorang yang menurut dia itu buruk gitu loh. Belum tentu apa ya, ada aja yang dicari dari kekurangan orang gitu. Ngece gitu kan. Nah, ngece tapi dalam bentuk fisik. Nah, gitu. Kayak misalnya nih, Mas Wali sekarang kok gendut? Nah, iya, gitu. Ya sebenarnya emang gendut tapi itu kan termasuk body shaming. yang aku tahu cuman kayak bentuk tubuh bukan? Apa sih? Kok muka lu jelek sih? Kayak gitu sih. Lebih menilai sesuatu orang dan menjud ke kejelekan fisik seseorang kayak gitu. Kayak semacam menghujat, merosting mungkin, bentuk tubuh, lekuk tubuh. Body shaming tuh tergantung konteksnya. Kalau misalnya bisa jadi alat pengakrab kalau misalnya sama temen yang udah kenal, tapi bisa juga kayak ejekan buat mereka yang kayak baru kenal gitu. Pernah pasti. Kayak aku tuh pendek banget gitu, terus kecil kan, misal jalani sama Vali, yang satu gede, yang satu kecil. Oh iya, maaf, dia bodyguard saya. Enggak sih, apa sih? Aduh, marahin tambah grogi gini. Iya, dia kayaknya kelihatan kecil aja gitu loh, secara postur tubuh. Ya nggak sih? Kalian lihatnya gitu nggak sih? Enggak ya? Ya udah. Sering kalau body shaming, kalau ngerasain body shaming itu sering ya, kayak biasanya kok kamu kurus banget sih Nov, kayak gitu. Kok kamu pucet sih Nov, kayak gitu kan. Aku memang jarang make up kalau misalkan nggak ada acara penting atau nggak aku mood make up. Bahkan aku make up pun bedakan aja enggak gitu, cuman pakai lip balm. Itu teman-teman pasti bilang, kok kamu pucet sih Nov, kok kamu kurus gitu. Sorry, clip on-nya jatuh nih. Enggak kalimat tapi kayak nyindir gitu loh. Vito tuh kok kayak apa tuh kurus banget tuh, itu kayak daun di musim gugur. Kurus kering. Weh. Body shaming yang negatif gitu enggak sih, tapi kalau dikatain kecil gitu sering, kayak kecil pendek gitu. Dapat perlakuan body shaming pernah, pasti pernah. Kok raimu elek banget tuh? Nah, kayak gitu loh misalnya. Ini nih orangnya nih. Mana berdua ini. Wajah saya nggak ngapa-ngapain loh. Kok raimu kayak elek banget tuh. Berarti pilih ini elek aku kayak ini. Ya kaget lah. Ini orang ngapain kayak gitu kan? Aku punya salah apa kayak gitu kan? Kok tiba-tiba kayak gitu? Ya awal-awal sih kayak nggak apa-apa, tapi makin lama kok ganggu gitu ya. Nggak ketagihan juga, ngapain ketagihan gitu. Jadi sekarang udah kebal itu. Jadi udah kayak misalkan kulit ya udah kayak kulit badak itu loh, kebal. Woi. Enggak apa-apa, saling melengkapi kan. Ya. Maaf. Karena kebanyakan yang ngatain gitu tuh temen. Jadi malah kayak temen udah akrab gitu, kadang ya udahlah bercandaan doang kali gitu. Kalau yang ngatain sampai bener-bener bikin aku sedih gitu tuh enggak sih. Kalau saya sih gimana ya, udah kayak berdamai dengan apa yang ada gitu. Jadi kayak orang lain nge-body shaming saya, ya udah saya ketawain aja, haha iya ya gitu, kayak ya udah sih biarin aja keluar kiri kanan. Saya mah bodo amat sih gitu. Hal yang body shaming lakukan dengan verbal itu sebenarnya lebih kayak aku, ya udahlah cuma ini, ya udahlah. Kayak aku pernah di depan umum kayak itu, iki loh lemakmu, iki loh lemakmu, gelambir nembi. Ya emang aku punya gelambir, emang kenapa gitu? Kayak ya aku memang punya gitu loh. Ada yang ngomong body shaming, teman dekatku, saudaraku. Perbedaannya daripada orang lain, aku lebih berani ngomong frontal langsung ke dia gitu loh. Ya dia nggak sadar kan kalau dia melakukan body shaming, ya aku ngomong, kalau kamu itu lagi melakukan body shaming ke aku. Dan buruknya adalah dia melakukan halah kalau ngono wae loro ati, itu yang saya tidak suka. Anda ya, Anda yang bilang saya nggak loro ati, saya itu udah hahaha gitu loh. Maksudnya udah yang kemarin ya udah, yang kemarin ya aku ngomong kayak gitu, halah kalau ngono loro ati gitu. Kalau aku sih udah maafin, insyaallah.
diam, nerima, cuek aja sih. Enggak sih, masa bodoh aja aku. Sebahagiamu lah, tutup kuping. Kan gini, kayaknya tuh kita punya dua tangan kan, nggak bisa nutup mulut-mulut mereka, tapi kita punya dua tangan bisa untuk nutup dua telinga kita. Walah. Ya ikut bercandain aja, ya nggak apa-apa kecil, yang penting awet muda gitu. Wah, sama sekali nggak pernah. Pede aja. Kadang minder lah, kayak kok dia badannya bagus ya gitu, kok aku kecil banget sih. Apalagi kalau misalnya kan teman-temanku misalnya baris gini kan nyanyi itu di depan, nah aku pasti di tengah di depan gitu. Kalau dulu mungkin aku akan sangat minder dan oh iya ya kau kurus, oh iya ya kok aku pucet banget. Tapi kalau sekarang karena aku udah mungkin karena aku terbiasa ya menerima kata-kata yang itu kayak kok kamu kurus, kamu pucet. Jadi aku lebih seperti yang pengalaman grogi, aku lebih menikmati juga kayak kok kamu pucet kenapa? Iya nih aku sengaja kok, aku nyaman seperti ini. Dan memang aku menikmati dan nyaman dengan diriku yang pucet dan kurus gitu. Bodoh wae, pokoknya setulu lah. Pesan buat orang yang suka body shaming. Wahai anak-anak muda, tobat. Tobatlah kamu sebelum mulut kamu dikunci dan pendengaran orang lain jadi saksi. Ya kalau misalnya ada yang body shaming kayak mending lebih berhati-hati aja deh gitu. Kalau ngomong takutnya kan kita kadang kan suka misalnya ngomong sesuatu takutnya nyinggung orang lain kan. Kalau misalnya saya sendiri sih saya nggak apa-apa, tapi kalau orang lain kan belum tentu nangkepnya gimana. Misalnya jadi kita bercanda malah nyakitin apa gimana. Kurangin lah kayak gitu, nyakitin hati orang kan kayak gitu. Kalau misal yang tersinggung, orang tersinggung, kayaknya tuh kita nggak bakal bisa masuk surga kalau masih ada kesalahan yang diingat orang lainnya nggak sih? Ada yang belum ikhlas disakitin. Kayaknya bener deh kalau kata-kata orang itu kalau misal mulut kita itu bisa jadi dua pisau, mendamaikan tapi juga bisa menyakitkan atau melukai. Sebenarnya pesanku kalau untuk orang, bukan orangnya yang body shaming sih, tapi lebih ke kepribadian kita sendiri aja. Jangan dianggap itu serius, anggap aja itu bercanda. Jadi kita nanggepinnya lebih enak daripada kita nanggapnya serius. Itu aja sih. Jadi bukan kepada yang pelaku body shaming, tapi lebih ke pribadi kita sendiri. Gitu aja. Oke, buat teman-teman, nggak cuma ke aku aja, maksudnya nggak cuma pas kalian ngasih body shaming ke aku aja, ke siapapun. Hal yang kalian lakukan itu mungkin menurut kalian hal yang bercanda, mungkin menurut kalian hal yang asik, tapi ingat orang itu punya 3 kepribadian yang dia tunjukkan buat orang lain, buat orang terdekat, dan buat dirinya sendiri. Ketika kalian ngatain dia kayak gitu, mungkin di depan kalian dia bisa ketawa, tapi nggak tahu kalau dia pas sendiri. Aku akan ngomong apa ya, omonganku tuh akan sangat menyakitkan orang kalau aku udah nggak terima dulu sama orang itu. Aku pendiam memang, tapi aku nggak akan terima kalau aku di kata-katain. Harus introspeksi diri gitu. Jangan lihat orang lain, lihat diri lu dulu. Kayak gitu sih. Kalau bilang gitu sih jangan lah. Kita masih mikir perasaan orang lain.